Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat penting dalam ekonomi syariah, yaitu konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Materi ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana Islam memandang kekayaan, hak milik, cara memperoleh harta, hingga tanggung jawab penggunaannya. Banyak orang memandang harta hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam Islam, harta bukan sekedar benda atau kekayaan material, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus diperoleh, dikelola, dan digunakan sesuai syariat. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas 3 pokok utama. Yang pertama, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dan yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam pembahasan ini diharapkan kita mampu memahami bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang seimbang antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan yang pertama, kita masuk dalam pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta dalam Islam, dalam bahasa Arab, harta disebut dengan istilah al-mal. Secara bahasa, al-mal berarti sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut istilah fikih, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya oleh syariat. Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, namun memiliki inti yang sama. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan ketika dibutuhkan. Sementara jumhur ulama menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga orang yang merusaknya wajib mengganti. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak semua benda otomatis disebut harta. Suatu benda dapat disebut harta apabila memenuhi syarat tertentu. Syarat sesuatu disebut harta
Pertama, memiliki nilai atau manfaat. Artinya, benda tersebut berguna bagi manusia. Misalnya, rumah digunakan untuk tempat tinggal. Kendaraan digunakan untuk transportasi. Dan makanan digunakan untuk dikonsumsi. Kedua, dapat dimiliki. Artinya, sesuatu yang tidak dapat dikuasai manusia secara umum, tidak termasuk harta. Misalnya, udara bebas di alam terbuka. Yang ketiga, dapat disimpan atau dipelihara. Yang keempat, penggunaannya dibolehkan syariat. Ini menjadi poin penting dalam Islam. Barang haram seperti minuman keras atau narkoba tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut syariat, meskipun memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, Islam tidak hanya melihat aspek materi, tetapi juga memperhatikan halal dan haram. Selanjutnya ada kedudukan harta dalam Islam. Islam memandang harta sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Harta dapat menjadi sarana ibadah, sarana membantu sesama, bahkan sarana menjaga kehormatan diri. Namun Islam juga mengingatkan bahwa harta bukan tujuan utama kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya, manusia tidak boleh menjadikan harta sebagai sesuatu yang paling utama hingga melupakan akhirat. Dalam Islam, harta memiliki beberapa kedudukan. Harta sebagai amanah. Semua harta hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah. Karena itu, penggunaan harta harus sesuai ketentuan Allah. Kita tidak boleh menggunakan harta untuk kezaliman, penipuan, riba, atau kemaksiatan. Lalu yang kedua, harta sebagai ujian. Allah menguji manusia melalui kekayaan maupun kemiskinan. Orang kaya diuji apakah bersyukur dan berbagi. Orang miskin diuji apakah bersabar dan tetap berusaha.
Lalu yang ketiga, harta sebagai sarana ibadah. Dengan harta seseorang dapat berzakat, bersedekah, membantu keluarga, membangun masjid, dan melakukan kegiatan sosial. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Lalu ada jenis-jenis harta dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, harta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Harta bergerak, contohnya kendaraan, uang, hewan ternak, dan perhiasan. Harta tidak bergerak, contohnya tanah, rumah, gedung, dan kebun. Kedua, berdasarkan cara pemanfaatannya. Harta istihlak, yaitu harta yang habis ketika digunakan. Contohnya makanan, minuman, dan bahan bakar. Lalu ada harta istimal, yaitu harta yang tidak habis ketika digunakan. Contohnya rumah, kendaraan, dan alat elektronik. Lalu yang ketiga, berdasarkan status hukumnya. Adapun harta halal, yaitu harta yang diperoleh dan digunakan sesuai syariat. Lalu harta haram, yaitu harta yang diperoleh melalui cara yang dilarang, seperti riba, korupsi, perjudian, penipuan, dan pencurian. Islam sangat menekankan pentingnya memperoleh harta secara halal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Selanjutnya, pengertian kepemilikan dalam Islam. Setelah memahami pengertian harta, kita masuk pada pembahasan kepemilikan. Dalam bahasa Arab, kepemilikan disebut al-milkiyah. Secara istilah, kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat
sehingga pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut selama tidak melanggar aturan Islam. Jadi, kepemilikan dalam Islam bukan kepemilikan mutlak. Hak milik manusia dibatasi oleh syariat. Misalnya, tidak boleh menggunakan harta untuk maksiat. Lalu tidak boleh menimbun barang untuk merugikan masyarakat. Tidak boleh boros atau berlebihan. Dan juga tidak boleh merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa Islam menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial. Lalu ada prinsip kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan hakiki milik Allah. Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Manusia hanya diberi hak mengelola. Karena itu, manusia harus bertanggung jawab atas hartanya. Lalu, kepemilikan manusia bersifat amanah. Segala yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Lalu ada kebebasan memiliki dengan batas syariat. Islam membolehkan manusia memiliki harta sebanyak mungkin selama diperoleh secara halal. Islam tidak melarang kaya, namun Islam melarang keserakahan dan kezaliman. Lalu menjaga keseimbangan sosial. Islam mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu. Lalu ada macam-macam kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan individu, yaitu hak milik perseorangan. Contohnya rumah pribadi,
kendaraan pribadi, tabungan, dan usaha. Islam melindungi hak milik individu. Pencurian dan perampasan dilarang keras. Yang kedua, kepemilikan umum, yaitu harta yang digunakan bersama oleh masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, laut, dan fasilitas umum. Dalam hadis disebutkan bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Maknanya, sumber daya tertentu tidak boleh dimonopoli. Yang ketiga, kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat. Contohnya pajak syariah, hasil tambang tertentu, dan aset negara. Negara wajib mengelola dengan adil dan amanah. Lalu ada hikmah konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Konsep Islam menjadi harta memiliki banyak hikmah. Yang pertama, mencegah ketimpangan sosial Islam. Islam mewajibkan zakat dan mendorong sedekah. Dengan demikian, terjadi pemerataan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba dan penipuan membantu menciptakan ekonomi yang sehat. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab moral. Pemilik harta sadar bahwa kekayaan bukan hanya hak tetapi juga amanah. Lalu yang keempat, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan mencari kekayaan dunia tanpa melupakan akhirat. Setelah memahami pengertian
harta dan kepemilikan dalam Islam. Selanjutnya, saya akan membahas unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Pembahasan ini penting karena menjelaskan bagaimana suatu kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Adapun pengertian hak milik. Hak milik adalah kewenangan seseorang terhadap suatu harta yang diakui syariat, sehingga ia dapat memanfaatkan, menggunakan, memindahkan, atau mengelolanya. Namun kewenangan tersebut tetap dibatasi aturan agama. Dalam ekonomi syariah, hak milik tidak bersifat bebas tanpa aturan. Hak milik harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Lalu unsur-unsur hak milik. Yang pertama, pemilik. Pemilik dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau negara. Pemilik memiliki hak untuk menggunakan hartanya sesuai syariat. Contohnya, seseorang memiliki rumah. Ia berhak menempati, menyewakan, atau menjual rumah tersebut. Namun, ia tidak boleh menggunakannya untuk kegiatan yang dilarang agama. Lalu ada objek kepemilikan. Objek kepemilikan adalah harta atau benda yang dimiliki. Objek ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki nilai.
Yang kedua, bermanfaat, lalu dapat dimiliki dan halal menurut syariat. Barang haram tidak dapat menjadi objek kepemilikan yang sah. Yang ketiga, cara memperoleh kepemilikan Islam. Islam menekankan bahwa harta harus diperoleh secara halal. Cara memperoleh harta menjadi unsur penting dalam hak milik. Jika diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi atau pencurian, maka kepemilikannya tidak sah. Karena itu, Islam mengatur transaksi ekonomi secara rinci. Lalu yang keempat, pengakuan syariat. Kepemilikan dianggap sah apabila diakui oleh hukum Islam. Contohnya transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun. Jika terdapat penipuan atau riba, maka transaksi menjadi tidak sah. Yang kelima, hak memanfaatkan pemilik. Pemilik memiliki hak memanfaatkan hartanya. Namun, pemanfaatan harus sesuai syariat. Misalnya, tidak boros, tidak digunakan untuk maksiat, dan tidak merugikan orang lain. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam penggunaan harta. Lalu ada karakteristik hak milik dalam Islam. Yang pertama, tidak absolut. Hak milik manusia dibatasi hukum Allah. Manusia tidak bebas melakukan apa saja terhadap hartanya. Yang kedua, mengandung fungsi
fungsi sosial. Dalam setiap harta terdapat hak orang lain. Karena itu ada kewajiban zakat dan sedekah. Yang ketiga, harus digunakan secara produktif. Islam tidak menyukai penimbunan harta. Harta sebaiknya diputar dalam kegiatan yang bermanfaat. Yang keempat, menjaga keadilan. Hak milik tidak boleh menyebabkan penindasan ataupun monopoli. Selanjutnya, pembatasan hak milik dalam Islam. Islam memberikan hak milik, tetapi juga memberikan batasan. Yang pertama, larangan israf atau berlebihan. Muslim dilarang hidup boros. Yang kedua, larangan tabdzir, menghamburkan harta untuk hal tidak berguna, dilarang. Yang ketiga, larangan monopoli. Monopoli yang merugikan masyarakat tidak diperbolehkan. Yang keempat, larangan memakan harta secara batil. Yang dimana itu termasuk dalam korupsi, suap, riba, perjudian, dan penipuan. Selanjutnya, contoh hak milik dalam kehidupan modern. Yang pertama, kepemilikan rumah. Rumah boleh dimiliki dan diperjualbelikan secara halal. Yang kedua, kepemilikan usaha. Islam mendorong umatnya untuk berbisnis. Namun, bisnis juga harus jujur dan bebas riba. Lalu yang ketiga, kepemilikan digital. Di era modern, muncul aset digital seperti karya digital dan hak cipta. Dalam Islam, hal tersebut dapat diakui
selama memiliki manfaat dan diperoleh secara halal. Setelah memahami unsur-unsur hak milik, sekarang masuk pada pembahasan terakhir, yaitu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Materi ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat memiliki harta secara sah menurut Islam. Pembahasan yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Adapun pengertian sebab kepemilikan adalah cara atau jalan yang dibenarkan syariat sehingga seseorang memperoleh hak milik atas suatu harta. Islam sangat memperhatikan cara memperoleh harta, karena harta halal akan membawa keberkahan, sedangkan harta haram membawa kerusakan. Selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, bekerja atau berusaha. Bekerja merupakan sebab kepemilikan yang paling utama. Islam sangat menghargai kerja keras. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri. Bentuk kerja dapat berupa berdagang, bertani, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, dan memberikan jasa. Selama pekerjaan halal, maka penghasilan menjadi hak milik yang sah. Yang kedua, jual beli dan transaksi.
Kepemilikan dapat diperoleh melalui akad atau transaksi. Contohnya, jual beli, sewa, kerjasama usaha, dan hibah. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu, transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Yang ketiga, warisan. Warisan adalah perpindahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Islam mengatur pembagian warisan secara rinci dalam ilmu faraid. Tujuannya agar pembagian adil dan tidak menimbulkan konflik. Lalu yang keempat, hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela tanpa imbalan. Sedangkan hadiah adalah pemberian untuk menghormati atau menyenangkan seseorang. Islam menganjurkan saling memberi hadiah karena dapat mempererat hubungan. Yang kelima, wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia, namun jumlahnya dibatasi maksimal sepertiga harta kecuali disetujui ahli waris. Yang keenam, ihya al-mawad. Ihya al-mawad berarti menghidupkan tanah mati. Artinya, seseorang dapat memiliki tanah yang tidak bertuan apabila ia mengelola dan menghidupkannya.
Contohnya membuka lahan kosong menjadi kebun produktif. Yang ketujuh, harta, temuan, dan barang tambang. Dalam fikih terdapat pembahasan mengenai barang temuan dan barang tambang. Barang temuan harus diumumkan terlebih dahulu, sedangkan hasil tambang memiliki aturan tertentu dalam Islam. Selanjutnya, cara kepemilikan yang dilarang. Selain menjelaskan cara memperoleh harta yang halal, Islam juga melarang cara-cara yang batil. Yang pertama ada riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi pinjam meminjam. Islam mengharamkan riba karena menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya, menjual barang yang belum jelas keberadaannya. Lalu yang ketiga, maisir atau judi. Judi menyebabkan perpindahan harta secara tidak adil. Yang keempat, korupsi dan penipuan. Islam melarang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Yang kelima, pencurian dan perampasan. Hak milik orang lain harus dihormati. Lalu pembahasan hikmah pengaturan sebab kepemilikan. Yang pertama,
menjaga keadilan ekonomi. Islam memastikan harta diperoleh secara benar. Kedua, menciptakan keberkahan di mana harta halal membawa ketenangan hidup. Yang ketiga, mendorong produktivitas. Artinya, Islam mendorong umatnya bekerja dan berkarya. Yang keempat, melindungi hak masyarakat, di mana larangan riba, monopoli, dan penipuan menjaga stabilitas sosial. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan, dapat dipahami beberapa poin penting. Yang pertama, harta dalam Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh dan digunakan secara halal. Yang kedua, kepemilikan dalam Islam diakui tetapi tidak bersifat mutlak karena dibatasi syariat. Yang ketiga, hak milik dalam ekonomi syariah. Syariah memiliki unsur-unsur tertentu seperti adanya pemilik, objek kepemilikan, cara memperoleh yang halal, dan pengakuan syariat. Yang keempat, Islam menjelaskan sebab-sebab kepemilikan yang sah, seperti bekerja, jual beli, warisan, hibah, dan wasiat. Yang kelima, Islam melarang cara memperoleh harta secara batil, seperti riba, perjudian, korupsi, dan penipuan. Dalam sistem ini, Islam ingin menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut mencari kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa harta yang kita miliki halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai ekonomi syariah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.